Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara seiman. Kita berjumpa kembali lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga pada Jumat 14 Februari 2025 bersama saya Alessandro Gaspers. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Bapa, berkatilah kami dalam renungan pada pagi hari ini. Pimpin kami untuk mengerti, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema pada pagi hari ini ialah Amor Fati, mencintai takdir dalam kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin bahwa dalam proses perjalanan hidup kita ada banyak hal yang ingin kita capai. Entah rencana untuk memiliki pekerjaan tetap, bisa lulus sekolah tepat waktu, punya rumah dan segala properti yang berkualitas, dan masih banyak lagi. Namun kita tahu bahwa seringkali hal yang kita rencanakan dan inginkan tidak selalu kita dapatkan. Ketika mengalami momen-momen seperti itu, seringkali membuat diri kita kecewa, putus asa, marah, dan bertanya-tanya, mengapa hal ini harus terjadi? Kenapa hal yang sudah saya rencanakan dengan baik selama bertahun-tahun tidak bisa terlaksana dengan baik? Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita dalam Roma 8 ayat 28 mau mengingatkan bahwa terkadang hal yang buruk yang kita alami tidak selalu membawa kita pada kehancuran. Terkadang justru kegagalan rencana justru bisa menyelamatkan kita dari hal yang salah. Mungkin hal ini sulit untuk kita pahami dan kita terima, apalagi jika yang kita hadapi atau kita alami berbeda jauh dengan yang kita harapkan. Tapi cobalah untuk melihat dan belajar menerima keadaan walaupun sulit untuk kita lakukan. Mungkin kebaikan itu belum terlihat sekarang, tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita tahu dan kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar dari pemahaman kita. Dia dapat menggunakan setiap peristiwa, baik atau buruk, untuk membentuk kita, menguatkan karakter kita, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Allah tidak hanya sekedar menyertai, tetapi juga menggunakan setiap peristiwa, baik dan buruk, untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seperti tema kita, yaitu Amor Fati. Konsep ini saya ambil dalam buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Amor Fati artinya mencintai takdir. Tentang bagaimana cara kita untuk menerima setiap peristiwa dalam hidup kita, baik maupun buruk, dengan hati terbuka dan penuh syukur. Filosofi ini mengajak kita untuk tidak melawan kenyataan hidup, tetapi untuk memeluknya. Karena setiap pengalaman termasuk kesulitan adalah bagian dari takdir kita yang tidak bisa kita hindari. Amor Fati mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, penderitaan, kegagalan, bahkan keberhasilan, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan dalam bacaan ini juga Bapak Mama saya menekankan bahwa bacaan ini bukan hanya tentang bagaimana Allah bekerja dalam segala situasi, tetapi juga tentang kasih-Nya yang tidak pernah berhenti menyertai kita. Kasih Allah tidak bersyarat. Dia tidak hanya
mengasihi kita saat kita kuat, berhasil, ataupun saat kita setia, tetapi juga saat kita lemah, gagal, dan meragukannya. Kasih Allah adalah alasan mengapa Dia bekerja dalam segala sesuatu. Dia tidak ingin kita terpuruk dalam penderitaan tanpa tujuan. Bahkan dalam kesulitan, Dia tetap memelihara, mengarahkan, membentuk kita menuju kebaikan yang lebih besar. Sebelum menutup renungan ini, saya mau membagikan ada 2 poin yang perlu kita pelajari dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah menerima dan bersyukur atas setiap keadaan. Kita diajarkan untuk menerima setiap pengalaman, baik buruk, sebagai bagian dari rencana Tuhan. Ini mengembangkan sikap kita untuk selalu terbuka dan memiliki pemikiran yang positif. Dan yang bisa kita lakukan adalah cobalah untuk setiap hari mencatat satu hal yang sekiranya Bapak, Ibu, dan Saudara syukuri, meskipun dalam keadaan yang sulit. Yang kedua, berdoa dan merenungkan kasih Allah. Kasih Allah tidak bersyarat dan selalu ada, bahkan di saat kita merasa lemah. Mengingat kasih-Nya dapat memberi kita kekuatan dan harapan. Yang bisa kita lakukan Bapak Mama, setiap waktu, setiap pagi, malam, ataupun dalam waktu luang kita, berdoa dan merenungkan bagaimana kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini dapat membantu memperkuat iman dan memperdalam hubungan kita dengannya, Bapak Mama. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah hal-hal yang mungkin kami alami tidak sesuai dengan rencana kami, kiranya Engkau arahkan kami, memimpin kami untuk bisa mengerti bahwa rencana-Mu jauh lebih besar dari apa yang telah kami rancangkan. Berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk bisa melewati setiap proses yang ada. Ini doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan seluruh aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan dan sapaan GKI Salatiga selanjutnya.